Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, jumpa lagi di channel Imso Physics. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 7 soal tentang gerak lurus beraturan ya. Simak baik-baik videonya. Kita langsung saja ke video pembahasannya. Nah, di soal nomor 1, grafik suatu benda bergerak lurus beraturan tampak seperti gambar di bawah ini. Ya, ini yang vertikal yaitu grafik V ya dalam satuan meter per second, yang horizontal ini adalah grafik T ya dalam second. Ya, jadi ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya kan ibaratnya gitu ya. Nah, dia itu punya kecepatan tetap yaitu 20 meter per second terus ya sampai 5 detik gitu kan. Pertanyaannya adalah jarak yang telah ditempuh selama 4 detik adalah titik titik titik. Nah, di sini untuk disajikan bentuk grafik ya, penyelesaian jarak atau mencari jarak sama dengan luas grafik ya. Ingat-ingat tuh. Ini berlaku juga nanti di GLBB. Oke. Bahwa yang namanya jarak tempuh sama dengan luas grafik gitu ya. Luas grafik. Nah, ini terhadap sumbu horizontalnya ya, berarti grafik X ya. Sumbu X maksud saya gitu. Berarti terhadap sumbu X-nya. Nah, ini kan berhenti waktunya sampai 5 detik ya. Berhenti di 5 detik. Sedangkan diminta hanya di 4 detik saja ya. Kita buat nih. 4 detik kira-kira di sini ya. Oke. Ini 4 detik. Saya arsir ya. Nah, luas yang diarsir ini menyatakan jarak tempuhnya. Oke. Panjang kali lebar ya, panjangnya 20, lebarnya 4 gitu kan. Karena di sini luas grafik adalah luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang. Gitu. Maka di sini panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Berarti berapa kali berapa? 20 kali 4 ya. Oke. 20 dikali dengan 4. Berapa 20 kali 4? 80 meter. Jadi jarak tempuhnya selama bergerak 4 detik atau 4 second adalah 80 meter. Oke, ketemu ya? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah melaju selama 15 menit. Nah, di sini ada kecepatan dalam kilometer per jam, tapi di sini waktunya dalam menit. Ya, kita ubah terlebih dahulu ya. Di sini kan kecepatannya diketahui V-nya ya, yaitu 72 km per jam. Sedangkan waktunya kan masih dalam menit nih ya. Kita ubah dulu deh. 15 menit itu berapa jam? Ya, itu seperempat ya. Didapat dari mana? Karena 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 1 menit 1/60 jam ya. Berarti 15/60 ya. 15/60 jam. Ya, kalau dikecilin lagi ya, dibagi 15-an masing-masing. 15 bagi 15, 1. 60 bagi 15, 4. Jadi 1/4 jam. Nah, yang namanya jarak, ya enggak, itu S sama dengan V kali T. Ya, kalau mungkin di SMP kalian diajarkan segitiga ya caranya ya.
Gimana model segitiga kalau ada 3 variabel nih ya. SVT gitu kan ya. SVT gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari S berarti V kali T. Kalau mau nyari V berarti S bagi T ya. Seperti itu kan ya. Nah, S sama dengan V kali T. Berarti dapat kita tulis V-nya berapa? 72. Dikali T-nya seperempat. 72 bagi 4 bisa nggak? Bisa ya, 72 bagi 4 yaitu 18 ya. Sehingga di sini jawabannya adalah 18 kilometer. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini berkaitan dengan laju rata-rata dan kecepatan rata-rata ya. Ingat tuh. Oke. Jadi, seorang berjalan 60 meter ke timur dalam waktu 60 detik ya. Kalau 60 meter ke timur, timur itu kan kalau di arah matain dia ada di sebelah kanan ya. Nah, butuh waktu 60 detik katanya. Lalu 20 meter ke barat. Nah, ke barat kalau arah matain berarti kan ke kiri ya. Dalam waktu 40 detik atau 40 second. Laju rata-rata ya. Pertama nyari laju rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Oke, kalau laju rata-rata dia besaran skalar ya. Karena dia pembilangnya adalah jarak. Oke, jarak itu berarti panjang lintasan yang telah ditempuhnya. Ya. Jadi yang pertama untuk laju rata-rata gitu. Kita jawab laju rata-rata oke. Atau simbolnya sama ya, V aksen V bar maksud saya, V bar sama dengan jarak total itu ya. Atau jarak dibagi sama waktu. Oke, jadi hanya menjumlahkan nih total perjalanannya berapa kilometer. Nah, berapa meter? 60 meter ya, 60 meter kan ini. Jadi diabaikan arahnya 60 meter dan 20 meter dijumlahin berapa tuh? 80 ya. Berarti 60 tambah 60 tambah 20 dibagi dengan waktu totalnya. 60 detik dan 40 detik. 60 tambah 40. Berapa? 100 ya. Ini 80 per 100 berarti 0,8 meter per second. Karena dia tanpa arah besaran skalar. Ya, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah kita ingin mencari kecepatan rata-ratanya ya. Nah, untuk kecepatan rata-rata arah itu berpengaruh. Yang pertama ke timur. Timur itu kan kanan ya. Kemudian ke barat. Barat itu kiri. Yang namanya kecepatan rata-rata adalah perpindahan ya. Dibagi dengan waktunya gitu ya. Berarti V bar sama simbolnya V bar juga sama dengan perpindahan gitu ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Oke. Awalnya ke timur 60, ke kanan berarti 60 ke kanan positif gitu ya. Dikurang ke barat 20, berarti 60 kurang 20. 60 dikurang 20 dibagi dengan waktu totalnya. Ya, 60 tambah 40. Oke, jadi berapa jawabannya? Untuk kecepatan rata-ratanya V bar-nya sama dengan 0, berapa ini? 0,4 ya. Ini 40 bagi 100 berarti 0,4 meter per second.
Positif, kalau positif berarti cenderung kemana geraknya? Ya, ke timur. Ya, ke timur. Ya, itu tentang kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, di nomor 4, sebuah mobil bergerak dengan persamaan sebagai berikut. Ini ada persamaan fungsi posisinya ya, yaitu terhadap waktu, di mana X sama dengan 3t pangkat 2 atau 3t kuadrat min 4t plus 2. Ya, X ya, ini maksudnya X dalam meter ya, dan T dalam second. Tentukan yang pertama A, kecepatan rata-rata dalam selang waktu ya. Di sini ada kata selang waktu nih. Ya. Oke. Itu waktu T sama dengan 2 second dan T sama dengan 3 second. Oke. Kemudian yang B, kecepatan sesaat di mana T sama dengan 2 second. Jadi yang pertama dicari kecepatan rata-rata ya. Nah, kita sekarang jawab yang A dulu ya. Yang namanya kecepatan rata-rata simbolnya apa? V-bar ya. Oke. V-bar sama dengan delta S ya. Delta S per T. Tapi ingat di sini ada selang waktu, berarti pergerakan antara 2 second sampai dengan 3 second ya. Berarti pernya per delta T. Gitu ya. Jadi gimana nih? Oh ya, ini X saja ya, saya ganti. Delta X. Nah, berarti kalian harus mencari X-nya dulu ya untuk masing-masing di detik ketiga dan detik kedua. Oke. Kita masukkan untuk detik ketiga dulu ya, pasti lebih jauh kan. Nah, berarti saya masukkan tuh persamaan yang pertama 3t kuadrat berarti 3 ya dikali T yang pertama itu T yang kedua ya. Itu 3 detik dikuadratin ya ditambah maaf dikurang, sorry. Dikurang 4 ya dikali T, T-nya 3, oke. Ditambah dengan 2. Kemudian sekarang untuk T-nya yang 2 detik nih ya. Berarti dikurangin 3 dikali 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 2. Ya, ini 2-nya dari persamaan ini ya. Oke. Nah, dibagi dengan siapa? Dengan selisih waktunya ya. Sekarang diminta selang waktu 2 detik sampai dengan 3 detik. Berarti yang besar kurang yang kecil ya. Berarti 3 dikurang 2 gitu ya. Nah, hitung. 3 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 ya. 9 kali 3 27. Oke. Min 4 kali 3 min 12. Ditambah 2. Ya. Tambah 2. Oke. Kemudian yang sebelah kanannya dikurang 3 kali 4 ya. 2 kuadrat 4 jadi 12. Dikurang 8 ya. Dikurang 8 ditambah 2. Dibagi 1 ya. Oke, bagi 1. Kita hitung sekarang manual. Berapa nih? 27 dikurang 12 ditambah 2. 27 kurang 12, 15 tambah 2, 15 ya. 17 ya. Jadi 17. Gitu. Dikurang 12 kurang 8, 4 tambah 2, 6. Dibagi dengan 1. Gitu ya. Dibagi dengan 1. 17 kurang 6, 11. Jadi jawaban untuk kecepatan rata-ratanya 11 meter per second. Gitu ya. Nah, sekarang yang B adalah nyari kecepatan sesaat.
Jadi untuk kecepatan saat adalah turunan pertama dari fungsi gerak posisinya ya. Jadi ini diturunkan. Maka kita harus cari tahu dulu ya V-nya, persamaan kecepatannya dengan diferensial atau turunan. Diferensial dari fungsi X ya terhadap waktu. Oke. Ya, berarti turunannya siapa? Turunannya 3T kuadrat min 4T plus 2. Diturunkan terhadap waktu. Berapa nih? 2-nya turun ya. 2 kali 3 berarti kan 2 kali 3 ya. Nanti pangkat 2-nya tadi dikurang 1. Oke. Kemudian min 4T. Ya, kalau dia punya variabel T ya pangkatnya 1 kayak gini kan ya. Berarti tinggal kita tuliskan min 4 saja kan. T-nya hilang. Karena T-nya nanti pangkat 0 sih. 1 dikurang 1 kan 0. Bilangan dipangkatin 0 kan hasilnya 1. 4 kali 1 tetap 4 ya. Oke, 2-nya nggak punya variabel habis ya. Kalau belum paham tentang turunan bisa dicek di video sebelumnya. Oke, berapa jadinya nih? 6 T min 4. Ini adalah persamaan kecepatannya. Ya. Diminta kecepatan saat di mana T-nya adalah 2 detik. Berarti kita masukkan ya ketika 2 detik. Ketika 2 detik berarti 6 kali 2 dikurang 4. 6 kali 2, 12 dikurang 4 adalah 8 meter per second. Oke, itu tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan saat. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke, baik. Di soal yang nomor 5. Dua buah mobil A dan B bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 36 km per jam dan 72 km per jam. Jika jarak kedua mobil adalah 900 meter, kedua mobil akan berpapasan setelah titik-titik-titik. Nah, di sini kecepatannya dalam satuan kilometer ya, kilometer per jam. Sedangkan jarak keduanya adalah 900 meter ya. Hendaknya kita ubah dulu ya satuannya biar selaras ya. Oke, kita ubah dulu kecepatannya dalam satuan meter ya. VA-nya kita ubah. Maka kalau kita tulis jadinya VA sama dengan 72 km per jam. Akan kita ubah ke dalam meter per second. 72-nya kita tulis terlebih dahulu gitu ya. Kilometer ke meter turun 3 tangga berarti dikali 1000 ya. Dikali 1000. Kemudian 1 jam berapa detik? Ya, 3600. Gitu. Kita coret ya. Nolnya. Coret. Coret. Ada lagi bisa coret. 36 dan 72 ya. 72 bagi 36. Itu hasilnya 2 ya. 2 dan masih ada 10 di atas. 2 kali 10 berarti 20 meter per second. Gitu ya. Nah, kemudian VB sama caranya ya. Jadi 36 km per jam akan kita ubah ke dalam satuan meter per second. 36-nya kita tulis terlebih dahulu. Kilometer ke meter 1000. Ya. 1000. Kemudian jam ke detik 3600. Gitu. Kita coret nolnya. Coret ya, 36 sama 6 coret juga ya. Nah, oke, 36 sama 36 kita coret sehingga masih ada 1 ya. 36 bagi 36 1. Sehingga dapat kita tulis 1 kali 10 jadi 10 meter per second. Nah, keduanya terpisah 900 meter. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu ya. Berarti oke, kita buat seperti ini. Nah, oke.
Ini mobil A di sini. Ini mobil B. Ya. VA itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Saling mendekati ya. Berarti ini juga sama arahnya, saling mendekati juga ke kiri, yang satunya ke kanan, gitu ya. Ini VA-nya yaitu 20 meter per second. Ini VB-nya 10 meter per second. Oke. Nah, selanjutnya kita mau nyari apa nih? Kita ingin mencari waktunya berarti ya. Dan mereka terpisah sejauh 900 meter. Oke. Ini jaraknya 900 meter. Nah, jadi jarak total A dan B kita tulis SAB sama dengan ya delta V dikali dengan T. Nah, ini waktu papasannya apabila mereka berangkatnya serentak bareng ya. Berarti delta itu kan selisih ya. Yaitu yang kanan kurang yang kiri ya. Berarti VA ya dikurang VB dikali dengan T. Ini SAB. SAB-nya berapa terpisahnya? 900. Sama dengan VA dikurang VB. VA-nya itu 20. Dikurang VB. VB-nya 10 karena dia ke kiri berarti min 10. Ya, dikali dengan T. Ya, arahnya berpengaruh ya di sini. VB ke kiri, VA ke kanan, VA positif, VB negatif ya. Nah, min itu yang di sini adalah delta dari selisihnya ya. 20 min 10 berarti kan 30 ya. Berarti 900 sama dengan 30 dikali T. Ketemu bahwa T-nya adalah 30 detik ya. Dapat dari mana? 900 bagi 30. Kalau seandainya di soal itu ditanyain jarak yang telah ditempuh A saat berpapasan dengan B, maka itu adalah SA. SA ya berarti tinggal kita masukkan VA kali T. Gitu ya. VA-nya adalah 20 dikali dengan T-nya 30. Yaitu 600 meter. Kalau seandainya kita mau nyari SB saat berpapasan dengan A, maka ya tinggal VB kali T. Yaitu VB-nya 10 dikali T-nya 30. Berapa? 300 meter. Ya. 600 tambah 300, 900. Yaitu jarak keduanya atau jarak total A dan B terpisah. Itu nomor 5. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Ya, oke. Di soal nomor 6, dalam sebuah perlombaan lari 200 meter, pelari A mencuri start 2 detik lebih awal dari pelari B. Pelari A berlari dengan kecepatan 7,5 meter per second. Titik. Berapa kecepatan pelari B agar dapat mengejar pelari A di titik 50 meter sebelum garis finish? Oke ya. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah garis finish catatannya ya. Oke. Ini pelari A. Kemudian ada pelari B gitu kan. Ada pelari B. Ya, ini A, ini B. Nah, si A ini mencuri start lebih dulu dan dia kecepatannya adalah 7,5 meter per second. Oke. Jadi diminta karena dia mencuri start lebih dulu nih si A-nya, si B itu pengen nyusul.
Gimana caranya si B bisa nyalip A atau mengejar si A di titik 50 meter sebelum garis finish. Berarti kan di sini kalau saya tulis jarak totalnya ya adalah 200 meter ya. 200 meter. Nah, dimintanya dia menyalip 50 meter sebelum garis finish. Nah, ini kan garis finish nih. Berarti dia minta bisa nyalip si B, bisa nyalip si A ya. Berarti di sini nih kurang lebih. Nah, ini 150 meter. Berarti di mana nih kira-kira? Di sini nih. Set gitu ya. Nah, oke. Berarti di sini adalah titik jumpa ya. Yaitu di mana B berpapasan dengan A. B papasan A. Oke ya. Berarti jarak yang telah ditempuh keduanya 50 meter sebelum garis finish itu 150 meter. Ya, ini 50 meter kan? Oke. 50 meter sebelum garis finish katanya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Maka dapat kita cari T-nya ya. Di mana T-nya si A dan B itu ada perbedaan karena dia mencuri start lebih dulu. Berarti kalau A itu mencuri start lebih dulu ya, seandainya si A itu udah bergerak 5 detik, si B baru bergerak 3 detik karena A lebih duluan 2 detik ya. Jadi di sini kita punya asumsi ya bahwa karena ada perbedaan waktu, TA itu adalah TB ditambah 2 gitu ya. TB tambah 2 atau TB itu berarti TA dikurang 2. Ya terserah, bebas kalian mau pilih yang mana. Ya. Karena A berjalan 2 detik lebih awal. Jadi kalau A itu bergerak 10 detik, maka si B baru bergerak 8 detik karena dia ketinggalan 2 detik. Paham ya? Nah, sekarang dengan asumsi persamaan waktu tadi ya, maka kita bisa nyari kesimpulan bahwa mereka berpapasan di 150 meter. Artinya SA sama dengan SB, gitu ya. SA sama dengan SB, yaitu di 150 meter ya. Maka kita tulis VA gitu ya, dikali dengan TA sama dengan, boleh saya tulis VB ya kali TB. Atau saya tulis 150 saja langsung ya dulu, 150. Ya, karena mereka jaraknya berpapasan di 150. VA-nya 7,5. 7,5 ya. Ini ingat mereka berpapasan di titik 150 meter atau jarak 150 meter ya. 7,5 dikali TA ya. TA-nya saya tulis dia TB plus 2 deh ya. TB plus 2. Mulai kan? Nah, kayak gini ya. Sama dengan 150. Maka TB plus 2 setara dengan 150 dibagi 7,5. Berapa berarti nih? 150 bagi 75 aja 2. Berarti kalau dibagi 7,5 20 ya. Berarti TB plus 2 sama dengan 20 ya. 20 detik. Sehingga dapat kita tulis bahwa yang namanya TB nilainya adalah 20 dikurang ya 20 kurang 2 ya. 20 dikurang 2. Berapa? 18 detik. Gitu ya. Sehingga karena kita mau nyari VB itu ya, kecepatan B, VB berarti tinggal SB gitu kan dibagi T. T-nya siapa? TB. SB-nya itu 150. Ya. Dibagi dengan TB-nya 18.
Oke ya. Bisa kita kecilkan dibagi berapa nih? Bagi 3 ya atau bagi 6? Bagi 3 itu 30 atas 50 maaf. 50 dibagi 3 6 ya. Atau dapat kita kecilkan lagi jadinya 25 per 3 ya. 25 per 3. Berarti VB-nya 25 bagi 3 yaitu 8,3 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan yang harus dicapai B agar bisa menyalip atau berpapasan dengan A di jarak 150 meter. Oke ya, silakan dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 6. Mohon maaf, soal nomor 7 maksudnya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, sebuah bola bowling diluncurkan dengan kecepatan tetap pada lintasan 34 meter. Pelempar mendengar bunyi bola mengenai sasaran 2,1 detik setelah bola dilempar. Berapa laju bola? Ya, di sini diketahui ada keterangan kelajuan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Nah, di sini berarti ada dua waktu sebenarnya ya. Ketika waktu bola mengenai sasaran sampai dari suara sasaran didengar oleh pelempar. Ya, kita buat ilustrasinya. Seperti ini. Nah, oke. Anggaplah di sini pelempar itu ya. Pelempar. Kemudian bola bowlingnya ya, ini dia bergerak ya. Nah, ini adalah sasarannya misalkan ya, ada sasaran. Oke. Nah, yang pertama waktu untuk bola mengenai sasaran ya. Berarti ada waktu bola bergerak meluncur ke sasaran ya. Maka di sini dengan jarak 34 meter ya. 34 meter kita tahu ya ada waktu untuk sampai ke sana ya. Berarti namanya T1 gitu ya. Kemudian setelah mengenai sasaran otomatis suaranya akan diteruskan menuju pendengar gitu ya. Suara si bola ketika mengenai sasaran maka ada 2T yaitu anggap ada T2 ya. T2 saya kasih warna hijau. Maka ada T2. Nah, di sini adalah T2 di mana suara diteruskan ketika bola mengenai sasaran ke telinga pelempar ya. Kita tulis di sini T2. Berarti artinya 2,1 detik ini adalah waktu total ya. Jadi kita tuliskan bahwa 2,1 adalah T1 tambah T2. Gitu ya. Nah, sekarang kita dikasih keterangan lagi nih bahwa kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second ya. Berarti ini siapa nih? V2 ya. Kita tulisnya V2. V2-nya yaitu ketika bunyi diteruskan ke pendengar ya. Kan bunyi kan? Berarti V2 yaitu 340 meter per second. Ya, maka kita bisa nyari T2 ya. V2 itu kan artinya S ya enggak, jarak yang telah ditempuh si bunyi dibagi dengan T2 ya. V2-nya 340 gitu. Sama dengan S-nya 34 ya jaraknya antara orang atau pendengar ke sasaran dibagi dengan T2. Berapa sih? T2-nya dapat kita cari, maka T2-nya sama dengan 34 bagi 340 ya.
34 dibagi 340, yaitu 0,1 detik gitu ya. Berarti T1-nya diketahui dong. Kan T1 tambah T2 2,1 ya. Maka T1-nya yaitu 2,1 dikurang T2 gitu ya. 2,1 dikurang T2 yaitu 2,1 dikurang 0,1. Berapa? 2 detik. Sehingga kalau kita mau nyari V1 ya, kecepatan bolanya ketika meluncur dari bidang miringnya menuju sasaran, maka V1 sama dengan S1 gitu ya, atau S gitu kan ditulis. S dibagi T1. Berarti berapa? 34 dibagi 7 dibagi 2 gitu ya, sama dengan 17 ya. 17 meter per second. Ya, ini jawabannya. Oke. Ya, dari sini ke sini ya. Nah, kemudian ke sini. Oke, ketemu. Gampang kan? Itu saja mungkin pembahasan tentang gerak lurus beraturan ya, itu latihan soalnya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.